penceramah Kiai Ustaz Samsu Romli SPD Turbo dari Kota Bogor. Kami dengan segala rasa cintanya kepada mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan hikmah dan fadilah di acara ini dapat dirasakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Akan disampaikan langsung oleh Alhamdulillah penceramah kita sudah datang. Selamat datang penceramah kita. Kasih jalan untuk penceramah ya. Dikasih jalan, tukang dagang minggir dulu sementara. Kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngajak-ngajak amat nih. Meni heboh. Cek, 1, 2, cek. 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 Yang ini volumenya agak gede. Cek, ya. Semuanya sudah siap dimulai? Oh, siap dikawitan? Siap repeh? Siap rapi? Siap ripuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, الذي أيد الدين بعدما ولت ولاته واستولت عداته وتضعضعت أركانه وتصعصعت أعوانه وانقضت كواكبه وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat, yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat dan para tamu undangan, dan yang kami hormati juga para panitia acara dan siapapun yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, baik dengan harta, tenaga ataupun doa. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, yang dengan segala nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul beribadah sama. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan kita, panutan kita, yang mana duduknya kita di sini untuk memperingati mauludnya, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya,
kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala Muhammad. Sallu 'ala Muhammad. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Semuanya siap kompak? Siap serempak? Siap rame? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Semuanya alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Belum kompak. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrarik ma khaba man zarat wallahi ay wallah. Sadayana alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Yang belakang alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Yang di depan alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asbah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Semuanya alaika sallallahu itu kompak khaira khalqillah wal ali wal wal qawmi alillah. Sekali lagi alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang di depan Darama? Alhamdulillah. Yang di tengah Sarai? Alhamdulillah. Yang di belakang Carager? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, thalabul ilmi bersama, bahagia bersama, memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ilal datang jauh-jauh dari Garut, Bu. Alhamdulillah bisa ke sini, bisa sampai ke kampung apa? Cikande. Kampungnya Cikande. Desanya desa apa? Cikande. Oh, Cikande juga. Kecamatannya Cilebar. Berarti di sini orangnya tanahnya lebar-lebar. Rezekinya lebar-lebar. Senyumnya lebar-lebar. Kalau badannya? Kalau badan nggak mau ya, Bu, disebut lebar. Insya Allah perjumpaan kita pada siang hari ini membawakan manfaat yang sangat banyak, keberkahan yang melimpah, dan silaturahim yang bisa terus menyambung, berkumpul bersama lagi di akhirat kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa duduk tenang, santai, ibadah bersama, duduk thalabul ilmi bersama di kampung Cikande dan memperingati peristiwa yang sangat penting. Sangat penting. Entah bagaimana jadinya alam semesta, entah bagaimana jadinya umat manusia, entah bagaimana jadinya masyarakat Kecamatan Cilebar jika tidak terjadi peristiwa yang penting ini. Lahirnya tokoh dari segala tokoh, pemimpin dari segala pemimpin, makhluk Allah yang paling mulia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir ke alam dunia tidak seperti kita, manusia biasa, tapi beliau membawa perubahan besar, menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia sedunia, bahkan bagi alam semesta. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Allah telah menempatkan Nabi dan Rasul di muka bumi ini dalam jumlah yang sangat banyak. Coba ibu-ibu yang kerudung kuning sama abu nih, ada berapa seluruh jumlah Nabi dan Rasul, Bu? Berapa? 25. Kalau 25 Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui. Tapi sebetulnya seluruhnya ada 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Dari 124.000 Nabi dan 315 Rasul ada yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, ada juga yang disebutkan di dalam hadis. Misalnya Nabi Adam dan Nabi Idris alaihi wassalam. Kemudian ada yang Nabi namanya disebutkan dalam hadis tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Sam'un alaihi salam. Nabi Sahabu, Nabi Sam'un alaihi salam. Kalau kita orang Islam menyebutnya Nabi Sam'un, tapi kalau orang Kristen sama Yahudi nyebutnya Nabi Samson. Jadi Samson itu ada yang Samson Betawi, Bu, ada juga Samson seorang nabi, dan keduanya sama-sama kuat. Dan ada seorang nabi, Bu, yang namanya disebutkan di dalam semua kitab suci yang wajib kita imani. Ada berapa kitab suci yang wajib kita imani? Ada 4. Yang pertama Zabur, yang kedua
Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat kitab suci Al-Quran. Nah ini Bu, seorang nabi ini disebutkan namanya di dalam semua kitab suci yang wajib kita imani. Entah itu namanya, atau sifat-sifat yang mulianya, atau kabar kedatangannya. Siapa lagi kalau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi dan 315 rasul, hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ibu-ibu, majelis taklim semuanya yang ada di sini, mungkin dari SD bahkan dari TK sudah diajarkan tentang 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tapi kenapa sih Bu wajib diketahui? Bu, kenapa sih wajib diketahui? Karena yang 25 ini namanya secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya namanya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Dan segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran wajib kita imani. Makanya kita wajib tahu supaya kita bisa mengimaninya. Karena iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman. Nabi yang pertama Nabi siapa Bu? Adam alaihissalam. Yang kedua? Yang ketiga? Yang ke-17? Bingung ya Bu. Supaya kita hafal, mari kita sama-sama nadhamkan Bu. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 nabi dan rasul yang menjadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ulul azmi itu, ada lagi yang lebih terpilih memiliki gelar Khalilullah. Gelarnya apa Bu? Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah. Saking dekatnya dengan Allah. Hanya 2 nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain ulul azmi, Khalilullah, ada juga gelar-gelar lain yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Misalnya Nabi Adam alaihissalam adalah Safiyullah, Nabi Nuh alaihissalam adalah Najiyullah, Nabi Musa alaihissalam adalah Kalimullah, Nabi Dawud alaihissalam adalah Khalifatullah, Nabi Isa alaihissalam adalah Ruhullah wa Kalimatuh. Lanjut. Dari 124.000 nabi dan 315 rasul, finishnya ada yang paling terpilih. Bahkan gelarnya, namanya, julukannya pun paling banyak, menjadi penutup para nabi dan rasul. Siapa lagi kalau bukan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa ada 300 nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa Bu? 300. Banyak gak Bu? Seueur henteu? Seueur. Loba henteu? Loba.
Kalau kata orang Karawang loba ya Bu. Kalau kata orang Garut 300 Bu. Orang sini aja Bu, orang Cilebar ada yang gelarnya sampai 300 Bu. Gak ada. Sampai 200? Gak ada. Karena susah ya Bu. Untuk mendapatkan gelar atau julukan itu sangat susah. Tapi Nabi gelarnya itu 300. Kenapa sih Nabi Muhammad bisa sebanyak itu gelarnya? Karena beliau adalah orang yang paling berjasa dan orang yang paling mulia. Anna kathratal asma tadullu ala 'idhamil musamma. Bahwasanya banyaknya gelar, nama atau julukan seseorang menunjukkan kemuliaan orang tersebut. Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang Hilal ini ada yang gelarnya sampai 10 Bu. Aduh. Gak ada ya. Karena memang di Indonesia saja yang paling banyak gelar akademiknya, ini perlu digarisbawahi ya, gelar akademik. Di Indonesia yang paling banyak gelar akademiknya hanya sampai 38 gelar Bu. Ada di Indonesia sampai 38 gelar, yaitu Welin Kusuma, ngajar Bu. Welin Kusuma, ST, SE, SSOS, SH, SO, SS, SAP, STAT, SAT, SIKO, SIP, MT, MSM, MKN, DLL. Loba tuh Bu. Apal tuh. Saking banyak. Tapi itu berapa Bu barusan? 38. Nabi berapa? 300. Dan untuk saat ini orang yang paling banyak gelar akademiknya di dunia itu ada dari India Bu. Dari mana? India. Ibu saya orang India. Ya. Ada dari India namanya Profesor Yen Parthiban Bu. Beliau memiliki 104 gelar akademik, tapi itu masih gelar akademik. Yang namanya gelar akademik semua orang bisa meraihnya dengan proses pembelajaran di universitas. Tapi Nabi gelarnya 300 Bu. Sudah 300 dan gelarnya semuanya istimewa. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau tahajud sehari 1000 rakaat pun, mau setiap hari puasa pun tidak akan bisa meraih gelar Nabi yang dimiliki oleh beliau satu pun Bu. Meskipun satu tidak akan bisa kita raih, karena saking mulianya gelar yang dimiliki oleh Nabi. Ada yang langsung dikasih oleh Allah, tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Ada yang diberikan oleh penduduk Madinah dan Makkah. Ada yang tercantum juga di dalam hadis beliau. Ini membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terhebat sepanjang masa. Masya Allah. Ratus seutna Bu. Seger Bu. Alhamdulillah. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan la mahabbata biduni ta'arufi. Tak kenal maka tak sayang. Juga dikatakan alamatul hubbi ma'rifatul mahbubi. Tanda cinta seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai. Untuk itu mangga bade keprok lah. Untuk itu Bu, supaya kita mencintai Nabi maka kita harus kenal kepada Nabi. Mengenal Nabi dari berbagai segi, mulai dari nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan nasab beliau nyambung terus sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail nyambung lagi ke ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
dari Nabi Ibrahim nyambung terus sampai ke bapaknya umat manusia, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukunya saja suku yang sangat mulia. Beliau berasal dari suku Quraisy. Suku apa, Bu? Quraisy. Jadi di Arab itu ada banyak sukunya, tapi suku yang paling ternama, suku yang paling unggul, paling pintar ekonominya, politiknya, militernya, yaitu suku Quraisy. Bahkan sampai disebutkan kan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy. Di Arab itu banyak sukunya, Bu. Kayak di kita di Indonesia, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Batak, suku Dayak, dan suku Roromeun. Ibu punya suku naon, Bu? Roromeun. Sebagian suku Sunda ya, Bu, sebagian suku Jawa. Kalau Nabi suku apa, Bu? Suku Quraisy. Sudah sukunya mulia, tempat lahir beliau juga tempat yang sangat mulia, kota Makkah. Kemudian terlahir dari orang tua mulia juga, Bu. Siapa orang tua Nabi? Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Yang ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Nabi Sayyid Abdullah meninggal dunia. Akhirnya Nabi lahir dalam keadaan yatim. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah. Tahun apa, Bu? Gajah. Meskipun 52 hari sebelum kelahiran Nabi terjadi peristiwa besar, peristiwa yang dipenuhi mara bahaya, yaitu penyerangan Ka'bah oleh Abraha yang menunggangi gajah. Namun Masya Allah, ketika tiba hari kelahiran Nabi, 52 hari setelah peristiwa itu, tiba hari kelahiran Nabi, keadaan begitu indah. Bagi orang beriman, bagi penduduk Mekah Madinah yang beriman, keadaan begitu indah, begitu istimewa. Namun bagi orang kafir, di luar Mekah atau di dalam Mekah Madinah, keadaan begitu mencekam. Saking indahnya keadaan lahir Nabi, sampai-sampai para ulama banyak sekali tak terhitung yang membuat puisi, syair tentang keindahan lahirnya Nabi. Misalnya yang sering kita dengar, Yawmal wiladah kal bidayah, Yawmal wiladah kal bidayah, atau qasidah rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil atyaru tashdu. Burung-burung berkicauan dengan merdu di malam kelahiran baginda Nabi. Dan kilatan cahaya terpancarkan dari sosok baginda Ahmad. Semuanya. Rahatil akhyaru tashku wilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Semuanya. Rahatil atyarut hidu bilayalil maulidi wa bariqun yabdu min ma'ani ahmadi. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, ya
yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Sadayana rohatil atiyaru tashdu ilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. 8 tahun usia kek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, teman paling membela. Saat kecil menggembala, kadang saat remaja, umur 20 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Jadi berapa putra putri Nabi? 7. Kalau ibu berapa? 2, 1, 3. Kalau Nabi berapa? 7. 6 terlahir dari istri pertama Sayyidah Khadijah, dan 1 orang putra terlahir dari Sayyidah Maryah al-Qibtiyah. 3 orang putra, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim radhiyallahu anhu. 4 orang putri, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhunna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun. Berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah pun selama 25 tahun. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, barulah beliau menikah lagi dengan beberapa istri lainnya, yaitu Sayyidah Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, kemudian Sayyidah Hafsah, kemudian Sayyidah Zainab binti Jahsy, kemudian Sayyidah Salam binti Abu Umayyah, kemudian Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, kemudian Sayyidah Juwairiyah binti Harith, kemudian Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, kemudian Sayyidah Safiyah binti Huyai, kemudian Sayyidah Maimunah binti Harith bin Hasan. Jadi berapa bu jumlah istri Nabi? Wah, pada kalah serius. Ada berapa bu? Ya, 11. Yang disebutkan 11. Nah, perlu diketahui, Nabi menikah dengan banyak istri bukan semata-mata karena syahwat. Tidak seperti sebagian bapak-bapak ayeuna nu beger wae. Ibu-ibu atur asa dibela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan banyak istri, ada visi dan misi tersendiri demi tegaknya agama Islam. Misalnya pernikahan Nabi dengan Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Dengan siapa bu? Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Sayyidah Sofiyah binti Huyai itu adalah salah satu putri dari seorang raja yang beragama Yahudi. Raja dari Banu Quraidah di kota Madinah. Yang tadinya umat Islam dengan umat Yahudi di kota Madinah bentrok wae bu, garlut wae, pacek cok wae. Tapi ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Sofiyah binti Huyai, maka muncullah perdamaian. Muncullah apa? Perdamaian. Dan menjadikan sebab segolongan orang Yahudi masuk Islam. Masya Allah. Juga bisa dilihat ya di sejarah-sejarah Nabi
semuanya itu istri-istri Nabi, rata-rata Nabi menikahi janda. 11 istri Nabi semuanya janda. Yang gadis cuma satu, Bu. Jadi istri yang pertama Sayyidah Khadijah janda. Istri yang kedua Sayyidah Saudah janda. Nah, yang ketiga baru Sayyidah Aisyah gadis. Yang keempat sampai yang ke-11 itu pun janda. Ini salah satu bukti bahwa Nabi menikah dengan banyak istri bukan semata-mata karena syahwat. Nah, kalau bapak-bapak sekarang pengennya tuh istri yang pertama gratis, yang kedua gratis, yang ketiga gratis, keempat gratis. Waras gak, Bu? Nah, pengalaman. Lanjutkan. Itulah tadi biografi singkat ya, singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Versi lengkapnya, ibu-ibu bisa langsung buka di dalam kitab-kitab sejarah, Bu. Atau langsung mendengarkan penjelasan dari para ulama dan para ahli sejarah. Daripada ngagosip wae nya, Bu, daripada ngarumpi wae, mending sekali-kali buka kitab sejarah Nabi. Hadir ke majelis ilmu mendengarkan sejarah Nabi. Karena kalau ilal ceritakan sekarang, Bu, itu sangat panjang, Bu. Tidak akan cukup 1 hari 1 malam. Saking panjangnya sejarah Nabi, semuanya ditulis, semuanya tertulis, tidak ada yang terlewatkan. Dari mulai beliau sebelum lahir sampai beliau wafat, semuanya tertulis karena kehidupan beliau adalah kehidupan yang sangat penting. Masya Allah. Sayangnya apa, Bu? Hanjakal, naon, Bu? Di dia harus hanjakal. Nah, hanjakal, banyak orang-orang yang lupa akan sejarah Nabi, tidak menganggap penting sejarah Nabi. Padahal, Bu, kalau kita tahu sejarah Nabi, kita bisa mencontoh kehidupan Nabi. Kalau kita mencontoh kehidupan Nabi, hidup kita akan lebih berkah, hidup kita akan lebih indah, bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Nah, makanya di zaman sekarang diadakanlah di acara muludan. Naon, Bu? Di dia disebutnya muludan. Ya, muludan memperingati Maulid Nabi. Supaya orang-orang jadi ingat kepada Nabi, mempelajari sejarah Nabi, memperbanyak sholawat, lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu fungsi, Bu, atau salah satu tujuan untuk diadakannya muludan ini supaya apa, Bu? Supaya dapat berkat. Supaya apa, Teh? Supaya bisa difoto sama Ilal. Bukan ya, Bu, tapi supaya lebih mengenal dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan katanya diadakan muludan ini supaya kita lebih cinta kepada Nabi. Nah, kenapa kita harus cinta Nabi? Kenapa kita harus cinta Nabi? Pengen tahu? Pengen dong. Banyak kali alasannya, Bu, kenapa kita harus cinta Nabi. Alasan yang pertama, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena syarat untuk menjadi orang yang beriman wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi, Bu, syarat yang pertama apa? Syarat untuk menjadi orang yang beriman wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nitizen, Bu. Boleh nanya dikit, Bu? Boleh. Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Bu, ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Liarnya, Bu. Kita semua pasti pengen masuk surga. Sedangkan surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita, Bu, kalau mau masuk surga harus jadi orang yang kalau mau jadi orang yang beriman ada syaratnya juga, Bu, yaitu wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Coba di sini ada ini ya, teteh neng, coba Ilal nanya, jawab dengan jujur ya, tidak ada dosa di antara kita. Coba nih, teteh lebih cinta kepada Nabi atau kepada artis K-pop? Ayo jujur. Teteh lebih cinta kepada Nabi atau lebih cinta kepada Kabogo? Ayo. Atau lebih cinta kepada Ia? GR-nya dulu. Seharusnya kita lebih cinta kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan katanya tadi kita harus lebih mencintai Nabi daripada makhluk yang lain. Nah gimana caranya supaya lebih cinta kepada Nabi? Pengen dong. Caranya Bu, supaya kita lebih cinta kepada Nabi. Kalau kita diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi itu dilarang oleh Nabi, maka pilih yang dilarang oleh Nabi. Kalau kita dilarang untuk melakukan sesuatu tapi itu diperintahkan oleh Nabi, maka pilih yang diperintahkan oleh Nabi. Cara supaya lebih cinta kepada Nabi atau lebih mementingkan cinta kepada Nabi, yaitu dengan memprioritaskan ajaran Nabi. Misalnya ibu-ibu diajak ngerujak ku tetangga, alah segernya Bu, siang-siang rujak buah ngora, jadi usung buah usungnya diajak ngerujak ku tetangga, cek ayo orang ngerujak buah ngora sabari ngebahas Leslar. Aduh, diajak ngerujak ujungnya apa, bahas apa? Nah ibu-ibu ketika itu berpikir, aduh ngarujak enak, raus, ngunah, kata orang Karawang, ngunah. Tapi dipikir-pikir lagi, aduh sambil ngegosip. Nah maka kalau ibu lebih cinta kepada Nabi, ngarujak ya ikut ngarujak, tapi jangan ikut-ikutan ngagosip. Karena gosip dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya bapak-bapak, AA dari rumah sudah niat mau berangkat ke pengajian, udah meleteng Bu, atas meleteng, kartos meleteng Bu, meleteng itu udah rapi Bu, udah siap, jadi udah pakai peci, udah pakai koko, udah pakai sarung, udah disorban, udah siap mau ke pengajian. Nah itu disebutnya apa Bu? Meleteng. Nah itu oleh-oleh dari Ilal ya Bu, oleh-oleh dari Ilal apa? Meleteng, tulisan gede Bu, meleteng. Bapak-bapak udah meleteng mau berangkat ke pengajian, tapi ketika di perjalanan ada temennya yang ngegoda, alah daripada ke pengajian ayo orang adugem, orang goyang sama biduan, kalem ditraktir ku saya. Nah bapak-bapak ketika dalam posisi seperti itu, kalau bapak-bapak ingin memprioritaskan cinta kepada Nabi, maka pilih yang diperintahkan oleh Nabi. Berangkat ke pengajian, zikir, sholawat, talabul ilmi. Itulah cara supaya kita lebih cinta kepada Nabi, dengan mengutamakan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua, kenapa sih kita harus mencintai Nabi? Karena jika kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, ingin mencintai Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad,
jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dan bergaul buruk yang tidak oh. Jika ada yang ngajak ke sini ke sono, oh gitu loh. Siap Bu? Siap naon? Sehatnya Bu? Segar? Sehat. Masih semangat? Masih kuat? Masih. Haredan Bu? Insya Allah Bu, semua rasa yang ada pada siang hari ini, mau pegel, cangkel, haredan, itu semua akan bersaksi di akhirat kelak bahwa kita thalabul ilmi beribadah bersama. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi baru alasan yang keberapa? Kedua. Sekarang alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa sih kita harus cinta kepada Nabi? Alasannya karena di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Apa Bu? Di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Biasanya fans itu tidak beda jauh dari kelakuan idolanya. Orang yang mencintai tidak beda jauh perilakunya dari orang yang dicintai. Kalau idolanya atau maka seseorang tidak akan belajar seperti itu Bu, seperti idolanya, seperti orang yang dicintai. Karena idola itu adalah referensi kehidupan. Idola itu apa Bu? Referensi kehidupan, tempat di mana kita mengambil gambaran, tindakan, dan perilaku kita. Makanya Bu, sekarang di zaman yang penuh fitnah ini banyak sekali fenomena psikologi atau gangguan jiwa pada pemuda-pemudi, khususnya pemudi teteh. Sekarang ada Bu istilah sase. Istilah apa Bu? Sase. Non Bu? Sase. Ibu kantos nuting sase. Kami oseng tahu ya, kalau saseng ini bukan makanan tapi orang Bu. Saseng ini istilah untuk fans nekat artis Korea Bu. Orang-orang yang tergila-gila oleh artis Korea disebutnya saseng. Bu, ibu pernah ke Korea Selatan Bu? Jangan bilang itu Bu, tak acan gitu. Kalau bilang tak acan atau belum, nanti insya Allah bakal Bu. Nanti pulang dari pengajian ini semua bisa ibadah haji, amin. Umroh, amin. Ziarah ke berbagai negara, amin. Nah nanti misalnya ibu-ibu diajak sama suaminya jalan-jalan ke Korea Selatan Bu. Sayang, kita jalan-jalan ke Korea Selatan. Nanti ibu-ibu kalau ke Korea Selatan terus nemu saseng itu pasti kaget Bu. Pasti kaget kalau ketemu sama saseng, pasti kaget. Karena saseng ini Bu melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran. Banyak yang tidak normal. Misalnya, ada saseng Bu, saseng cewek nyamar jadi cowok supaya bisa masuk ke kamar mandi cowok mergokin idolanya. Terusnya ada juga saseng yang saking parahnya, kalau ya tadi kan aman ya, dari mobil turun itu aman lah. Cuman ada yang foto, kemudian ada yang assalamualaikum, ada yang
Ada juga ibu-ibu yang mau noel-noel gitu. Tapi itu masih bisa dibilang wajar ya. Kalau dibandingin sasing, nah sasing ada yang ketika artis Korea yang lewat, dia langsung menggores kulit idolanya demi mendapatkan darahnya. Itu kelakuan sasing. Ada juga Bu sasing yang berani mengejar-ngejar idolanya Bu. Diberi Bu idolanya karunya Bu. Ada sasing yang berani mencuri barang idolanya. Ada juga sasing yang berani berkemah di depan rumah idolanya Bu. Kebayang gak Bu? Kalau gak kebayang gak usah dibayangin Bu. Jadi ngediriin tenda gitu Bu, ngediriin tenda tidur di depan rumah idolanya. Saking tergila-gila oleh idolanya. Padahal kalau idolanya gak keluar rumah atau idolanya keluar rumah lewat pintu belakang, terus dia gak ketemu sama idolanya, itu pasti Bu. Sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Hati sakit, oh. Pikiran sakit, oh. Dompet sakit, oh. Semuanya sakit, oh. Itulah gara-gara mengidolakan seseorang yang sebenarnya harus dipertimbangkan lagi untuk dijadikan idola. Bentar istirahat dulu ya Bu. Bu, Ius nyalirah hela. Ius, ikhlas. Coba Bu tebak itu yang kesana il atau a? Il atau a? Il atau a? Kalau ini siapa? Kenapa ibu-ibu bisa tahu? Nebak ya Bu. Kebetulan benar tebakannya. Jadi ya kemarin Bu dari Garut itu kan dari Cilacap ya Bu. Dari Cilacap langsung ke Garut. Maghrib nyampe di Garut terus langsung ke Karawang, nyampe malam jam 1 Bu. Istirahat sebentar kan tadi berangkat lagi ke sini. Tadi juga sambil kuliah dulu Bu, sambil kuliah mohon doanya juga ya Bu, semoga kuliahnya lancar. Nah jadi tadi dari hotel perjalanan ke sini itu Bu memakan waktu dan tenaga yang lumayan ya Bu. Ya tadi ke sini belum minum, belum makan, belum kencing, makanya tadi pengen kencing dulu, boleh sehat dulu. Gak apa-apa ya Bu. Bu, kalau di sini ini acara muludan ini rutin ya Bu? Rutin tiap apa Bu? Tiap tahun, alhamdulillah. Berarti selain muludan pasti banyak acara lain juga ya Bu? Rajaban, terus acara apa lagi Bu? Muharaman dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bu. Ini lah ngelihat jamaah di sini kompak Bu. Alhamdulillah, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ya, semuanya kompak. Meskipun ya semuanya juga kompak bawa kipas Bu. Tapi alhamdulillah dalam kebaikannya kompak. Ilah senang Bu. Semoga ibu-ibu semua di sini istiqomah, tidak luntur semangat pengajiannya, husnul khotimah sampai bisa berkumpul kembali bersama di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, atau saya saja. Wis itu Bu.
Siap dilanjut Bu? Supaya kita sambil menunggu ya Bu, supaya tidak kesel, ibu-ibu juga tidak tambah redang. Mari kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu Bu. Tadinya ialah mau solawatan di akhir Bu, cuman supaya mengisi waktu juga ya Bu, kita sekarang solawatan dulu. Ibu-ibu terang solawat badar? Terang solawat badar? Itu yang suka dibacain sama ibu-ibu Bu. Salatullah, salamullah. Nah ibu-ibu tahu nggak kenapa itu ulama yang menciptakan solawat badar mengambil kata badar Bu? Ibu-ibu terang itu? Karena itu badar itu Bu salah satu peperangan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, peperangan pertama Bu. Dan peperangan pertama itu peperangan yang paling istimewa, peperangan yang paling mulia, sampai-sampai disebutkan ahli badar ketika melakukan dosa ada yang langsung diampuni Bu, yang langsung diampuni padahal melakukan dosa, tapi tidak semua dosa ya Bu. Nah makanya ini juga salawat badar adalah salawat yang ampuh. Karena kenapa ampuh? Karena menyebutkan para ahli badar, orang-orang yang ikut dalam perang badar. Makanya banyak sekali keutamaannya dalam salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badr ya Allah. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahli badr. Salatullah ala taha. Salatullah ala yasin ala yasin ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lajengkeun terus aya deui duaan Bu. Punten ieu kajeda. Jadi alhamdulillah kalau sekarang udah sehat. Beberapa hari yang lalu ya masih sakit tapi sekarang masih ada mual-mualnya Bu. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah sehat. Bisa dilanjut lagi deui. Tadi baru sampai mana Bu? Barusan yang
Alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak di akhirat kelak akan duduk dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama orang siapa, Bu? Orang yang kita cintai. Makanya kalau kita di dunianya cinta kepada Nabi, berarti di akhiratnya kumpulnya sama siapa? Nabi. Dan kumpul sama Nabi itu bukan sembarang, Bu. Masuk surga aja kita udah seneng. Apalagi masuk surga, terus di surganya sama Nabi. Kalau di surga sama Nabi, surganya yang paling enak, surganya yang paling mantap. Masya Allah. Maka kita, Bu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus terus untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, menyiram kerinduan kita kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta besar kepada Nabi, insya Allah di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, itu kalau cinta Nabi di akhirat kumpulnya sama Nabi. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah ada keuntungannya. Keuntungannya di dunia, kalau kita mencintai Nabi, kalau keluarga kita, putra putri kita mencintai Nabi, maka kita akan tambah soleh soleha. Tambah apa, Bu? Soleh soleha. Tambah soleh soleha. Bu, ibu, hoyong gadu budak anu saroleh, hoyong gadu incu anu saroleh soleha. Jangankan ibu-ibu ya yang udah menikah, ilal aja yang masih single. Ini bukan promosi ya, Bu. Ilal aja yang masih single itu suatu saat nanti pengen banget punya anak yang soleh-soleha. Anak yang soleh-soleha itu prestasi yang besar ya bagi orang tua. Regreg, kalau kata orang Garut, regreg. Orang Karawang artis regreg. Ya, regreg juga gadu putra anu soleh-soleha. Gimana sih caranya supaya putra putri kita soleh-soleha? Dari kecil kenalkan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Bu. Bilal dulu, Bu, waktu kecil, waktu usia 4 tahun, 5 tahun, kalau lagi diasuh sama orang tua atau sebelum tidur, ketika di parende, Bu, kartus di parende, iya, itu sama orang tua suka dibacakan kisah Nabi, Bu. Kalau lagi diasuh, dibacakan kisah Nabi, dibeliin buku-buku sejarah Nabi. Meskipun kadang lagi waktu kecil kan belum bisa baca ya, Bu, belum pinter baca, tapi dibuka-buka aja juga itu sudah menguntungkan kepada kita, Bu. Dan pendidikan seperti itu dikenalkan kepada Nabi sejak kecil sampai ilal sekarang sebesar ini, itu terasa banget, Bu, keuntungannya, terasa banget pengaruh positifnya kepada pikiran, hati, perilaku dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mumpung putra putri ibu masih kecil, contoh, Bu, boleh dicoba ya, Bu, ketika diasuh atau sebelum tidur, kisahkan sejarah Nabi, ceritakan sejarah Nabi. Kalau ibu-ibu misalkan gak hafal sejarah Nabi, bacakan sholawat, Bu. Bacakan apa? Sholawat. Bacakan sholawat. Ibu-ibu ini kadang aneh, pengen punya putra putri soleh, tapi enggak mendidik dengan cara yang soleh. Pengen menjadi anak yang soleh, tapi dididiknya ibu-ibu sambil ngelahun, hamil duluan, sudah 3 bulan. Kira-kira itu gimana tuh, Bu? Soleh atau salah? Kalau yang soleh itu dari kecil, ajarkan, kenalkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan yang keempat kenapa kita harus mencintai Nabi, karena Nabi sangat mencintai umatnya. Kalau Nabi aja cinta kepada umatnya, berarti kita umatnya harus cinta kepada Nabi. Kecintaan Nabi kepada umatnya, Bu, itu sangat besar, sangat mendalam. Mungkin ibu-ibu belum tahu ya, belum merasakan. Padahal Nabi, Bu, sekarang di akhirat itu sangat mencintai kita umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, kalau dikumpulkan rasa cinta kita untuk membandingkan cinta Nabi kepada umatnya,
tidak akan bisa mengalahkan cinta Nabi kepada umatnya. Saking besarnya cinta Nabi kepada umatnya. Kecintaan Nabi terhadap umatnya terwujud sampai sekarang, Bu. Ibu, bapak, AATT semuanya bisa duduk di sini dengan tenang. Ini salah satunya jasa Nabi. Mungkin kalau Nabi tidak mendakwakan Islam, kita sekarang duduknya bukan di majelis taklim tapi di gereja. Alhamdulillah sekarang kita bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ini jasa siapa? Nabi Muhammad SAW. Meski Nabi dicaci, dimaki, disakiti, dizalimi, berkali-kali terancam terbunuh, namun Nabi tidak putus asa, terus mendakwakan Islam demi umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut, puncaknya rasa sakit yang ada di dunia, pengalaman yang paling mengerikan, Nabi masih saja memikirkan umatnya, merindukan umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bu, kira-kira kalau ada yang terasa sakit nih, misalnya ibu-ibu karawat, ibu-ibu karawat menuju nyiksikan bawang, mau nyiapin masakan buat suami. Sek. Kira-kira ketika karawat yang keluar dari lisan ibu apa? Itu yang keluar dari lisan kita ketika kerasa ada yang sakit. Tapi Nabi bukan karawat. Sakaratul maut, puncaknya rasa sakit, yang dipikirkan bukan sakitnya, tapi malah mikirin umatnya. Ummati, ummati, ummati. Bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat kelak semua orang sibuk dengan amalan masing-masing. Di akhirat itu semuanya egois, Bu. Bapak sama ibu yang di dunia saling mencintai, di akhirat bisa saling menyalahkan demi selamat. Semuanya kita di akhirat telanjang, tapi tidak ada yang berpikir aneh-aneh. Kenapa? Saking fokusnya, sibuknya pikiran, hati sama amal perbuatan kita di dunia. Tapi ketika semua orang sibuk dengan amalan masing-masing, Nabi malah keliling-keliling mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Nabi keliling mencari umatnya, ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Bagi Nabi Muhammad SAW, Bu, ketika meninggal kemudian langsung masuk surga itu gampang, Bu, mudah, karena beliau dijamin masuk surga. Tapi tidak begitu, Bu. Nabi sekarang di akhirat kelak statusnya menunggu umatnya, Bu. Statusnya menunggu umatnya, menunggu umatnya nanti. Kalau kita semua udah meninggal kemudian ke padang mahsyar di akhirat kelak, Nabi akan mencari-cari kita, berkumpul bersama. Kalau sudah berkumpul bersama, barulah Nabi akan memimpin kita semua untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, untuk itu kita sebagai umatnya, Bu, masa gak ada terima kasihnya? Kalau bahasa Sundanya apa, Bu? Oh, sepugu ya, nuhun acan, iya begitu. Terboga kak, enak. Terboga kak, gak ada rasa malu. Ya kita harusnya berterima kasih dong sama Nabi. Caranya dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Lajeng kawan, masih kiat, Bu? Masih semangat? Masih fokus? Beneran masih fokus? Coba kalau ibu-ibu masih fokus, tadi Ilal menyebutkan 4 alasan kenapa kita harus cinta kepada Nabi. Alasan yang pertama, Bu, ibu-ibu yang kerudung abu, ayo, Bu, nata rumpul, Bu. Alasan yang pertama apa, Bu? Geser ke yang kerudung kuning. Ayo, Bu, yang pertama apa? Bu, katanya masih fokus, Bu. Alasan yang pertama, karena syarat untuk menjadi orang yang beriman wajib cinta kepada Nabi. Alasan yang kedua, Bu. Ayo. Nah, ini nih yang paling dekat sama Ira. Nah, yang baju putih, Bu.
Alasan yang kedua, Bu, kenapa kita harus mencintai Nabi? Padahal paling dekat, Bu. Pohon deui, Bu. Alasan yang kedua, karena syarat untuk cinta kepada Allah atau dicintai oleh Allah harus cinta kepada Nabi. Alasan yang ketiga, teteh anu ngarora manjing. Teteh anu ngora mah biasana emotana kiat keneh ya, Bu. Coba teteh alasan yang ketiga apa teh? Sarwana deh. Ayo alasan yang ketiga apa? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Alasan yang keempat, tos moal naros deui da moal dijawab. Alasan yang keempat, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi sangat mencintai umatnya. Kita lanjut, kalau kita sudah tahu kenapa sih harus mencintai Nabi, nah sekarang gimana sih caranya cinta kepada Nabi? Ibu-ibu cinta kan sama Nabi? Cinta. Gimana caranya mengungkapkan cinta kepada Nabi, Bu, selama ini? Salawat. Salah satu caranya dengan salawat. Nah, supaya lebih lengkap, ternyata ada 3 cara cinta kepada Nabi. Berapa cara? Sabaraha? Kalau berapa 3, kalau sabaraha? 1. Al-ilmu bisirati, mempelajari secara kehidupannya. 2. Ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3. Ikrar salawat alaih, memperbanyak salawat kepadanya. Hadirin, 1. Al-ilmu bisirati, mempelajari biografi dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih mempelajari sejarah Nabi jadi cara mencintai Nabi? Mungkin ibu-ibu baru tahu sekarang ya cara mencintai Nabi dengan mempelajari sejarah Nabi. Kenapa sih? Karena cinta akan muncul ketika kita tahu siapa yang dicintai. Ketika tahu, muncul rasa cinta. Makanya ada istilah pandangan pertama awal kita berjumpa, dari mata turun ke hati. Ada juga lagu mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Karena dari melihat, dari mendengar, dari membaca, dari tahu, maka muncul rasa cinta. Gini aja, ibu sama bapak bisa menikah, punya anak, saling mencintai. Itu awalnya gara-gara kenal, benar gak, Bu? Kalau gak kenal, dikenalkan, ngeres. Ibu-ibu kapungkur kenal atau dikenalkan? Masih emut, Bu, dikenalkan. Dikenalkan, dari tahu muncul rasa cinta. Beda sama orang-orang yang ibu tidak tahu. Jauh dari Cilebar ini ada yang namanya Dati Masamuni, ada yang namanya Kimi Moyole, ada yang namanya Lita, ada yang namanya Regner Lockbrook. Tapi kenapa ibu-ibu tidak mencintai Dati Masamuni? Bu, kenapa tidak mencintai Dati Masamuni? Ya boro-boro cinta tahu aja enggak, leres. Nah gitu, Bu, kalau nggak tahu maka tidak cinta. Pengen tahu, pengen cinta harus tahu. Begitupun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah ada rasa cintanya, sudah kenal, tinggal diperdalam lagi, Bu, diperlebar lagi, terus berusaha mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya aneh, Bu. Aneh misalnya kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta tapi tidak kenal. Bro, gue cinta sama si dia, bro. Siapa? Gak tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Nah, yang seperti ini namanya CNNC, cuma ngaku-ngaku cinta. Supaya kita semua tidak termasuk orang yang cuma ngaku-ngaku cinta, makanya, Bu, mulai dari detik ini, mulai dari hari ini, pulang dari pengajian ini, jangan sampai putus, jangan sampai berhenti untuk selalu mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian cara yang kedua yaitu dengan ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku di surga. Nabi sampai menyebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku dia telah mencintaiku. Makanya menghidupkan sunnah Nabi salah satu cara untuk mencintai Nabi. Apapun itu sunnahnya, apapun itu sunnahnya, mau sekecil apapun, mau sedikit apapun, usahakan untuk selalu mengamalkan sunnah Nabi. Misalnya sunnah Nabi yang gampang diamalkan itu sunnah Nabi tentang makan. Tentang apa makan. Tentang daharnya sunnah Nabi tentang dahar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam keadaan kondisi junub kemudian belum mandi besar, ingin makan, maka disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah itu sunnah Nabi ya ibu-ibu ingin makan tapi belum mandi besar, disunnahkan wudu terlebih dahulu. Dan masih banyak sunnah yang lain seputar makan. Misalnya bismillah sebelum makan, itu sunnah. Berdoa sebelum makan, itu sunnah. Makan pakai tangan kanan, itu sunnah. Cuci tangan sebelum makan, itu sunnah. Makan pakai 3 jari, itu sunnah. Makan sambil duduk, itu sunnah. Makan tengah rande, itu sunnah. Makan tidak sambil telungkup, itu sunnah. Mulai makan dari bagian pinggir, itu sunnah. Makan ketika makanan tidak terlalu panas, itu sunnah. Menjilati jari setelah makan, itu sunnah. Cuci tangan setelah makan, itu sunnah. Alhamdulillah setelah makan, itu sunnah. Makan bolu sama kopi, itu sunnah. Laras apalagi kalau ibu-ibu melaksanakan sunnah mahjurah. Sunnah naon mahjurah. Sunnah naon mahjurah. Sunnah mahjurah itu sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang. Maka ketika kita mengamalkan sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh orang-orang, maka kita mendapatkan 2 pahala pahala menjalankan sunnah dan pahala menghidupkan sunnah. Masya Allah. Misalnya sunnah ketika ada orang iring-iringan yang membawa jenazah yang akan dimakamkan ke kuburan, nah kita disunahkan untuk berdiri berdiri melihatnya untuk menghormatinya sampai jenazah tersebut tidak terlihat atau sudah berangkat jauh sudah terlihat jauh. Kita disunahkan untuk berdiri dan melihatnya. Nah itu sunnah Nabi tapi sayangnya sudah jarang sekali yang mengamalkannya. Leres boro-boro jarang ya ibu-ibu meren nembe terang ayeuna leres Kenapa baru tahu sekarang? Ya karena jarang yang mengamalkannya, jarang yang mengajarkannya. Leres Kalau ibu-ibu mengamalkan sunnah mahjurah, sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang, maka pahalanya double. Masya Allah. Kemudian cara yang ketiga untuk memperbanyak cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat. Kata ibu-ibu tadi apa? Memperbanyak sholawat. Bukan cuma sholawat ya Kalau sholawat itu kewajiban kita. Bahkan dalam sholat pun ada sholawatnya. Ketika tasyahud ada sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau memperbanyak sholawat itu wujud cinta kita. Sholawat kewajiban kita. Memperbanyak sholawat adalah cara cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita perbanyak sholawat, baik yang dibaca sendiri atau dibacanya berjamaah, baik yang dibacanya biasa saja atau dilagukan, baik yang bacanya pakai sayyidina atau misalnya ada yang tidak pakai sayyidina. Yang penting kewajiban kita semua adalah sama-sama bersolawat. Setuju?
Masih semangat Bu? Masih siap? Dugikeun ka jam sabaraha Bu? Ka jam sabaraha? Dugikeun ka asar Bu? Mangga we ibu-ibu nyaliranya. Lajengkeun Bu? Lajengkeun. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling sempurna dari segala segi. Al-Amin itu gelar Nabi, yang mulia itu akhlak Nabi, yang sabar itu sifat Nabi, yang ikhlas itu niat Nabi, yang luas itu pengetahuan Nabi, yang tinggi itu budi pekerti Nabi, yang banyak itu jasa-jasa Nabi, yang benar itu risalah Nabi, yang melekat itu iman dan takwa Nabi, yang sederhana itu kehidupan Nabi, yang suci itu jasad Nabi, yang bening itu hati Nabi, yang rajin itu ibadah Nabi, yang gagah itu keberanian Nabi, yang indah itu persahabatan Nabi, yang adil itu kepemimpinan Nabi, yang sakinah mawaddah warahmah itu rumah tangga Nabi. Masya Allah. Dengan segala sifat yang mulianya, tidak heran kalau banyak yang mengapresiasi, yang kagum sama Nabi. Banyak sekali tokoh-tokoh dunia, meskipun agamanya bukan Islam, tapi mereka menyuarakan, mengakui dan mengagumi kehebatan Nabi Muhammad SAW. Misalnya Bu, ada seorang ilmuwan besar, tokoh besar dari Amerika Serikat, namanya Michael Hart. Siapa Bu? Michael Hart. Michael Hart. Di sini ada putra ibu yang namanya Michael Hart. Ujung Hart, dia pembelikan terasi Ujung Hart. Gak ada ya. Karena memang Michael Hart ini nama Amerika, ilmuwan Amerika. Dia itu nulis buku, Bu. Bukunya judulnya 100 daftar tokoh paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Judulnya apa? 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Bukunya sudah sangat terkenal, sudah diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Jadi 100 tokoh dijajarkan semuanya, yang muslim, yang non-muslim, dan ternyata di urutan pertama Michael Hart menempatkan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Alasannya Michael Hart berkata, kalau orang hebat yang lainnya itu hanya ada yang suksesnya itu dalam urusan dunia, ada juga yang suksesnya hanya dalam urusan akhirat. Tapi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling berhasil dalam dua sisi, urusan dunia dan urusan akhirat. Masya Allah. Ilmuwan yang Ila tadi sebutkan, Michael Hart, itu bukan Islam, bukan Muslim, tapi Kristen. Kalau yang orang Kristen saja mengakui kehebatan Nabi, memuja-muja Nabi, mengidolakan Nabi, nah gimana seharusnya dengan kita umat Islam, umatnya Nabi? Seharusnya kita yang lebih bangga dengan adanya Nabi, kita yang lebih mencintai Nabi, kita yang lebih giat bersolawat, lebih giat mempelajari sejarah Nabi. Diharapkan Bu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini, cinta kita kepada Nabi terus tumbuh setiap hari Bu. Jadi bukan hanya ketika muludan saja ya Bu. Cinta kepada Nabi bukan hanya ketika muludan, tapi lebih dari itu, kita pulang ke rumah, kita istirahat di rumah, setiap detik, setiap menit, setiap hari, cinta kita selalu tumbuh, bertambah besar kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai teladan hidup. Kemudian Ilal mohon doanya untuk kita semua ya, umatnya Nabi SAW, yang mana ibu duduk di sini, ada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, sedang sakit, atau mungkin di antara ibu-ibu pun ada yang terlilit hutang lah, butuh uang gede lah buat anak sekolah dan lain-lain. Kita berdoa dengan hajat keperluan masing-masing, maksudkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Masih sono? Masih rindu? Kita lanjut rindu-rinduannya di media sosial. Ibu-ibu, jamaah semuanya, kalau ingin melihat video-video KILA, silakan buka langsung di YouTube, Bu. YouTube-nya Ilal Channel. YouTube-nya Ilal Channel. Naon, Bu? Hah? Channel deh. Ilal Channel. Ibu-ibu tos harausnya. Jadi karena channel. YouTube-nya Ilal Channel, Bu. Itu bisa langsung dibuka, insya Allah semua videonya bermanfaat. Atau di Instagramnya juga boleh, Bu. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Itu yang berdua, Bu. Anu duaan, anu masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S, Bu. @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Di Twitter juga boleh, silakan. Twitternya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Siap, Bu? Siap now. Siap mengamalkan ilmu. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Nanti kalau Ilal kesini lagi, semuanya pada sehat. Amin. Amin. Kalau yang belum punya putra, Ilal kesini lagi nanti sudah dikaruniai putra putri. Amin. Amin. Kembar. Amin. Amin. Ibu-ibu yang sekarang emasnya masih segram 2 gram, nanti Ilal kesini lagi emasnya sudah 1 kilo. Amin. Amin. Tong sari, Ibu. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiran